Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga Allah memberikan keberkahan kita pada pagi hari ini. Setelah subuh ini Allah bangunkan kita kembali melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim, dan semoga semua aktivitas hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih melanjutkan kajian dari bulan lalu, dan hari ini kita ingin coba mempertajam kembali, mengingat kembali tentang pentingnya menguatkan kejiwaan kita dengan memberikan sugesti positif ya, dalam diri kita. Jadi membangun sugesti positif, menguatkan jiwa. Maka menjadi penting karena ada dua sugesti secara umum, yaitu yang kategori negatif dan positif. Dan kita berharap mudah-mudahan seiring usia kita yang makin bertambah, munculnya sugesti itu bisa menguatkan jiwa kita. Saat usia kita makin bertambah, fisik kita makin lemah, dan seringkali cobaan yang silih berganti hinggap atau hadir dalam tengah-tengah kehidupan kita. Maka hari ini dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala kita akan belajar sama-sama bagaimana membangun sugesti positif dengan agar menguatkan jiwa kita. Dulu pernah kita bahas tentang sugesti, tapi hari ini kita coba review kembali tentang apa itu sugesti yang dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sugesti itulah pendapat yang dikemukakan, anjuran, saran, dan juga berarti pengaruh dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang atau dorongan pada orang lain. Maka secara umum sugesti itu tadi dua, dorongan yang kategori negatif dan dorongan yang kategori positif. Maka kita akan belajar hari ini perlunya sugesti positif. Jadi sekali lagi secara umum, secara bahasa, sugesti itu bisa bermakna negatif dan juga positif. Jadi sugesti itu adalah pendapat yang dikemukakan, anjuran, saran, dan berbagai hal yang bisa mempengaruhi, menggerakkan orang untuk berperilaku. Jadi kalau misalnya kita sering bertemu di jalan dengan teman, dengan keluarga itu, kita mempengaruhi, itu bisa dua, bisa pengaruh buruk, bisa pengaruh baik. Maka itu bagian dari sugesti. Nah, sugesti sangat besar peranannya dalam kehidupan, Pak. Ya, misalnya kita sering ya di dalam dunia pendidikan itu sering kali mensugesti anak-anak murid kita, kemudian bagaimana belajar bisa maksimal. Kemudian juga di kantor, di pemerintah, bahkan di peradilan. Jadi pengaruh, misalnya baru-baru ini kita saksikan bagaimana pengaruh putusan terhadap sebuah kebijakan itu juga diberikan bagian dari sugesti. Ya, kita lihat misalnya ada cerita di negara tetangga itu, ketika orang ini mengadili satu perkara, dia tidak setuju, tapi ketika mengadili jadi pimpinannya, justru dia mendukung. Nah, sugesti yang dia dapatkan saat itu berpengaruh ya pada putusannya. Maka kita bisa bayangkan kalau seorang hakim, pimpinan, bahkan orang tua tidak punya kemampuan untuk membentengi diri dari sugesti negatif, itu bisa luar biasa parahnya. Dan sugesti positif itu dapat membantu kita melewati masa-masa sulit ya, sehingga tidak mudah menyerah pada keadaan. Ini sering kali terjadi. Jadi kalau kita saksikan misalnya beberapa berita di media, misalnya ada orang yang tidak tahan lagi mendapatkan cobaan, akhirnya
kalau dia mendapatkan ujian, kalau tidak menyerah atau perilakunya buruk. Ini tentu saja bagian dari kehidupan kita ya. Maka dampaknya sugesti positif itu bisa menjadi lebih baik ya ketika kita sedang menghadapi cobaan. Nah, karena kita tahu bahwa Allah sudah setting kita semua, settingan dalam kehidupan itu, kehidupan kita pasti dipenuhi dengan cobaan. Ya, settingannya misalnya diceritakan di Quran surat kedua ayat 155. Settingan ini sering kita bahas, di mana Allah memberikan penekanan kepada kita, wala nabluwanakum bisyai' minal khauf. Sungguh akan kami coba kalian semua ya, dengan rasa takut, rasa lapar, kemudian kurang harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi settingan kita memang dalam hidup itu ada cobaan yang akan kita hadapi. Maka perlunya kita sama-sama belajar bagaimana mensugesti positif ketika ada cobaan datang. Ya, dulu pernah kita sampaikan ada dua model sugesti. Ya, jadi ini yang positifnya ya. Jadi model, kalau yang tadi sugesti negatif kita tidak banyak membahas, tapi minimal kita semoga menghindari. Ada yang disebut dengan autosugesti dan heterosugesti. Ya, ada sugesti terhadap diri sendiri, ini yang pernah kita bahas. Bagaimana kita mampu, kalau orang Jawa bilang ya, menyenang-nyenangi apa ya, kalau bahasanya orang Portugal itu nyenang-nyenangi awake dewek, bahasa Portugal ya, Pak Senal itu Prokorto dan Tegal. Jadi sugesti itu, autosugesti itu adalah bagaimana kita mampu memberikan penguatan pada diri kita sendiri, namanya autosugesti. Saya yakin kita sudah pernah belajar bagaimana menguatkan diri sendiri ketika ada problem, ada cobaan yang datang kepada kita, misalnya keluar masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah apapun itu, kita sudah sering menguatkan ya. Ini karena yang suka ibadah, insya Allah bisa dikuatkan oleh Allah. Nah, yang kedua adalah heterosugesti, bagaimana sugesti yang datang dari orang lain. Karena kita makhluk lemah, kita perlu orang lain. Kita tidak mungkin bisa survive sendiri, nggak mungkin bisa sukses sendiri, kita perlu orang lain. Nah, problem ini seringkali dihadapi. Ya, saya sering sarankan karena kebetulan kami sering mendapati beberapa jamaah yang datang konsultasi itu, banyak yang mengalami di hari-hari tua. Ya, ini ada kasus yang sedang kami tangani, ada beliau usianya sudah 81 tahun, suami istri tinggal di rumah yang mewah karena dulu mantan pejabat tinggi negara ini, sedang mengalami, kalau dalam bahasa psikologi ya, mengalami depresi sebenarnya beliau. Ini memprihatinkan memang, dan banyak kasus yang kami dan kawan-kawan kami tangani itu adalah ketika usia makin bertambah, persiapan untuk itu gak ada. Jadi semakin usia bertambah, karena nilai ilmu agamanya nanggung, berpengaruh Pak. Ya, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah mudahkan kita untuk belajar, sehingga nanti ketika kita hari tua sudah siap nih. Karena kan semua pasti akan tua ya, akan tua dan pada gilirannya akan meninggal. Pasti itu kan. Nah, yang pasti itu kematian, yang tidak pasti adalah kapan meninggal, itu kita tidak pernah tahu. Nah, maka mudah-mudahan dengan belajar ini minimal kita punya persiapan mentalitas ke depan. Kalau nanti saya sudah tua, saya akan menghadapi masa-masa sepi, masa-masa bosan, masa-masa sendiri. Ya, mungkin dulu anak-anak masih ramai di rumah, bisa jadi hiburan. Beberapa kasus yang kami dan kawan-kawan kami tangani itu, ada orang yang dulu sukses dari mudanya mensukseskan anak-anaknya Pak. Yang sedang kami tangani ini orang hebat lah, luar biasa. Anaknya beberapa, dan semua anaknya secara dunia sudah sukses. Ada yang punya perusahaan A, perusahaan B, ada yang jadi jenderal bintang sekian di kesatuannya. Tapi bapak ibunya mengalami kesepian dari tuanya, dan sepinya ini nggak main-main.
sampai mengalami depresi. Ini kisah nyata yang perlu menjadi renungan buat saya dan kita semua. Bahwa tidak jaminan walaupun dulu pernah jadi orang hebat, di hari tuanya itu bisa hebat. Ya, bahkan bisa jadi kalau tidak bisa memanajemen emosinya, di hari tuanya mengalami post power syndrome, Pak. Ini yang juga berpengaruh. Tapi yakinlah bahwa Quran sudah sering memberikan informasi pada kita. Nanti kita akan belajar bagaimana Quran memberikan solusi sebenarnya buat kita. Ketika hari tua itu datang dan semakin hari banyak problem yang datang, itu ada solusi sebenarnya yang ditawarkan oleh Al-Quran. Maka hari ini kita juga belajar bagaimana mensugesti. Ya, pertama belajar tentang kisah dalam Quran, dan ini perintah dari Allah. Dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat yang ketiga, Allah meyakinkan kita semua hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasas. Kami telah ceritakan kepadamu kisah terbaik. Ahsanul qasas dengan apa? Bima auhayna, dengan turunkan. Bima auhayna itu kaitannya dengan diturunkannya hadal Quran, dengan diturunkannya Quran itu menjadi bagian dari cerita yang terbaik. Nah, kita akan juga belajar bagaimana kisah-kisah tentang autosugesti dan heterosugesti itu ada dalam Quran. Jadi sekali lagi kita akan sama-sama belajar tentang autosugesti dan heterosugesti. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh saya dan kita semua tentang model sugesti yang diperlukan dalam kehidupan kita, entah sebagai pribadi atau sebagai teman, lingkungan ya. Jadi kalau misalnya di yang mau ada teman kita yang sedang sakit, ya, maka kita bisa memberikan heterosugesti kepada beliau, mengunjunginya. Tapi juga perlu hati-hati, misalnya kadang-kadang kita ini salah ucap ketika menjenguk saudara kita. Ada kalimat yang cukup pendek perbedaannya. Misalnya ketika ada datang kita kunjungan ke rumah teman kita yang sedang sakit, ada satu bahasa bisa jadi sugesti negatif. Misalnya ketika tahu bahwa sakitnya itu karena faktor makanan, sudah tua makan durian misalnya, kemudian jadi sakit. Enak ya, Pak Zainal ini masih hobi. Begitu datang, kalimat yang keluar, kenapa bro makan duriannya? Lagian lo udah tua, kaki nggak tahu diri. Nah, yang sabar ya bro. Itu kan kalimatnya sederhana, tapi bisa menjadi bumerang buat dia. Saya sakit malah disalahkan, kemudian suruh sabar. Kamu nggak ngerasain, yang ngerasain itu saya, kira-kira gitu. Beda kalimat yang kedua misalnya, kenapa bro mari makan durian? Oh gitu ya, Masya Allah, ya lain kali hati-hatilah makan, saya doakan semoga kamu sabar. Yang pertama nyalahkan karena makan duriannya, udah toke-ake makan durian loh gitu ya. Yang kedua, yang sabar ya, nanti disayang Tuhan. Kalimat pertama kalimat perintah, yang kedua kalimat empati. Nah ini bedanya. Maka sebaiknya nanti kalau nengok teman yang sakit itu jangan nasihatin sabar, tapi doakan semoga sabar. Nah ini beda kalimatnya ya. Yang pertama sabarlah karena orang sabar itu sayang Tuhan katanya. Nah kalau yang kedua tadi kan, ya Allah semoga lain kali lebih hati-hatilah kalau makan. Kemudian semoga saya doakan semoga engkau diberikan kesabaran. Nah ini beda kalimatnya ya. Itu bagian dari sugesti yang bisa memberikan penguat. Nah, tadi di Quran surat Yusuf itu Allah ceritakan kepada kita, nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik. Jadi ahsanul qasas itu cerita terbaik itu ada dalam Quran. Ya, maka ketika Quran dikaji itu tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti, terus berkembang. Mengapa? Karena dalamnya ada ahsanul qasas, cerita-cerita terbaik dengan berbagai dimensi pendekatan keilmuan. Itu menandakan bahwa Al-Qur'annya luar biasa, amazing lah gitu ya. Nah, karena kisah-kisah inilah kita akan sama-sama
belajar. Ada dua kisah yang akan kita ambil dalam Al-Quran untuk bisa memberikan penguat kepada kita tentang pentingnya sugesti. Kisah pertama, ini ada dua kisah ya Bapak Ibu. Yang pertama kaitannya dengan autosugesti. Yang kedua kaitannya dengan heterosugesti. Kalau autosugesti tadi, sugesti terhadap diri sendiri ketika punya problem, punya masalah, dia bisa menguatkan dirinya sendiri, belajar bagaimana bertahan dengan menguatkan diri sendiri. Salah satu kisah yang bisa kita ambil di Quran surat Yusuf ayat 84 sampai 86 dan 96-nya. Ya, jadi kisah ini menjadi inspirasi bagi kita tentang autosugesti atau sugesti terhadap diri sendiri. Yang kedua, kaitannya dengan heterosugesti, yaitu sugesti dari orang lain, intervensi. Nah, ini kalau sudah sampai tahap tertentu, maka perlunya psikiater atau psikolog ketika problemnya sudah demikian besar. Maka mudah-mudahan dengan ridho Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengalami kira-kira gitu. Dan kalaupun sudah mengalami, kita punya sahabat, punya teman-teman seperti jamaah seperti ini, bisa memberikan sugesti dari orang lain. Namanya heterosugesti. Baik, yang pertama kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ini pernah kita ceritakan ya, pernah kita bahas, tapi kita tidak detail tentang bagaimana peristiwa yang beliau alami. Tapi minimal dari rangkaian ayat ini dan surat Yusuf ya 84, 85, 86 dan 96 adalah kisah inspiratif kaitannya dengan autosugesti. Ya, kisah yang ada dalam Quran. Yang kedua nanti kisahnya yang terjadi pada Bunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam, ya, yang mengalami problem yang sangat berat. Maka kisahnya ada dalam Quran surat 19, sama seperti nama beliau, surat Maryam, dari 25 hingga 26, dan selanjutnya masih banyak cerita, tapi kita membatasi pada beberapa ayat minimal untuk memberikan penguat bahwa dua contoh ini, dua sampel ini dalam Quran adalah bagian dari proses pembelajaran buat kita. Ya, yang pertama autosugesti, yang kedua heterosugesti. Ya, semoga kita bisa memahami. Yang pertama kaitannya dengan autosugesti. Ya, Nabi Yakub alaihissalam mampu mensugesti diri sendiri. Ya, kita pernah cerita bagaimana kondisi keadaan beliau dari mengalami problem, mengalami tekanan batin sampai beliau mengalami katarak atau mata putih. Ya, yang kisahnya di Quran surat ke-12 84 ini diawali dari kisah ayat ini, wa tawalla anhu maqala ya asafa ala Yusuf wa yaddat ainahu. Ya, jadi dia Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, ini perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang bisa menjadi sugesti negatif Bapak Ibu. Ya asafa ala Yusuf, duhai alangkah kasihan Yusuf. Rasa kasihan itu kemudian membuat beliau wabiyadat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Beliau mengalami mengalami kesedihan, ya. Kemudian beliau menahan amarah dan menahan kepedihan. Jadi beliau itu mengalami kesedihan. Dulu pernah kita bahas bahwa rasa sedih yang dialami Nabi Yakub itu kemudian menjalar menjadi penyakit fisik. Apa sebabnya? Karena penyakit-penyakit fisik yang dialami oleh beliau tadi berupa wabiyadat, kedua matanya putih. Nah, mata putih itu yang dalam kesehatan sekarang dikenal dengan istilah mata katarak.
Maka beliau mengalami itu tentu pada proses yang panjang, tidak ujuk-ujuk. Ya, maka nanti proses penyembuhannya pun dengan proses yang luar biasa hebat. Ya, sembuhnya diceritakan di surat yang sama ayat 96-nya. Nah, yang menarik, yang perlu kita evaluasi pada ayat ini untuk kita, Bapak Ibu hadirin, bahwa ternyata memang secara teori psikologi, rasa sedih yang berlebihan itu bisa berdampak kemana-mana. Itu pernah kita bahas. Rasa sedih itu bisa menjadi berkepanjangan ya, kemudian menjadi orang yang mengalami stres. Dalam kondisi stres yang berat, itulah yang perlu kita waspadai, sangat mungkin terjadinya ketidaknormalan tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita nggak normal, siklus udara nggak normal, akhirnya muncul penyakit, ya, dan sebagainya lah ya. Nah, yang menarik pada ayat ini yang perlu kita pahami bahwa ternyata beliau wabiyadat ainahu, beliau matanya putih karena sedih, Bapak Ibu. Ingat ya, jadi rasa sedih yang beliau alami, jadi mata putihnya yang dialami itu, kalau bahasa sekarang katarak yang dialami itu karena rasa sedih. Berarti ada kaitannya antara fisik dengan psikologis orang, antara fisik kita ini dengan kondisi kejiwaan. Kisah ini menjadi penting untuk dikaji bahwa ada kaitannya antara penyakit yang dialami secara fisik kita dengan kondisi psikologis, kondisi kejiwaan. Ya, maka tadi kedua mata beliau putih karena sedih, Pak. Jadi rasa sedih yang pernah kita bahas, rasa sedih itu bisa menjadi pemicu munculnya stres. Stres yang berat bisa berpengaruh pada metabolisme tubuh kita, di mana organ tubuh kita nggak berfungsi dengan baik, sel-sel sarafnya sampai memiliki penyakit pankreasnya bermasalah. Kemudian dari situ muncul penyakit diabetes, dari situ muncul penyakit bisa mengarah kepada kebutaan mata atau mata putih tadi. Maka dalam kondisi ini, tentu ini ceritanya panjang ya, rasa sedih yang kemudian menjadikan wabiyadat itu tidak serta-merta nangis, sedih langsung mata putih, tidak. Tapi ini proses yang panjang terjadinya penyakit yang dalam bahasa psikologi dikenal dengan istilah psikosomatis. Nah, ceritanya ketika 85 anak-anaknya untuk, kalau sekarang mungkin membuli beliau ya, menyalahkan perilaku Nabi Yakub yang nangis sedih terus itu. Ini anak-anak yang jangan sampai ditiru nih. Anak-anak yang bapaknya sedang punya masalah, tapi malah anaknya membulinya. Ya, ini seringkali terjadi. Kadang-kadang anak kurang sabar menghadapi orang tua yang di hari tuanya sedang menderita gitu. Tekanan batin misalnya kayak tadi ya yang kami ceritakan, itu ada orang yang dulu sukses di masa-masa usia 81 tahun, kemudian beliau mengalami depresi. Setiap hari itu mereka nangis, ribut, bahkan pernah minta doa ke kami agar cepat mati, karena merasa bahwa rasanya mati lebih baik daripada hidup seperti ini gitu ya. Rasa sepi tadi ya, makanya semoga di sini tidak ada yang mengalaminya. Ya, ketika sudah semakin tua, sudah punya cucu nanti di rumah, ya, Pak Zainal punya cucu belum ya? Oh, Masya Allah ya. Ya, simpelnya Pak Zainal paling gampang karena namanya simple tapi mengandung makna yang sangat dalam. Ya, Zainal. Calon menteri. Calon menteri bagian ya perlelean. Baik, jadi ini kalau sering terjadi, anak-anak itu tidak sabar menghadapi orang tua dari tuanya. Kita kan pernah bahas dulu, kenapa ini kita perlu saja dari anak itu, karena hari tua itu sangat melelahkan, Bapak Ibu. Hari tua bisa jadi melelahkan. Kenapa? Di Quran diceritakan tentang kondisi ini di surat 30, surat Ar-Rum ayat 54. Allah cerita tentang kondisi psikologis orang yang sudah semakin tua fisiknya. Ya, di sini yang paling tua kan paling Pak Zainal ya. Ya. Pak Zainal paling tua lah hari ini. Dianggap paling tua. Nah, ternyata usia tua itu dalam psikologi bisa memunculkan beberapa turunan. Bosan,
sepi, kemudian depresi, seringkali menghidapi orang-orang usia tua. Itulah yang digambarkan dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 54. Ya, Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ba'da dha'fin quwwah thumma ba'da quwwah dha'fan wa syaibah. Ingat ya, ayat yang kita sering bahas. Allah itu ciptakan kita dari sesuatu yang lemah, kemudian berangsur menjadi kuat, dan nanti lemah kembali. Nah, lemah kembalinya itu ya setelah di masa-masa usia 50 tahun ke atas. Ya, saya sudah termasuk di fisiknya lemah. Kenapa? Karena sudah masuk fase itu. Ya, jadi fase itu sudah makin lemah, maka dikembalikan pada penciptaan awal. Jadi kalau kita semakin lemah, tentu kita tidak sudah makin tua, tentu tidak makin kuat, tapi makin lemah. Bagaimana gambarannya? Penjelasan berikutnya di surat Yasin, surat 36 ayat 68. Wa ma nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kalian lihat orang yang panjangkan usia, tadi kalau di surat Ar-Rum itu dikembalikan pada penciptaan awal, maksudnya adalah dijelaskan di surat Yasin tadi, dikembalikan seperti anak kecil kembali. Ya, wa manu amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Kita bisa bayangkan Nabi Yakub mengalami cobaan itu, anaknya yang disayang hilang gitu ya, kemudian beliau merasa sedih. Nah, rasa sedih itu berkepanjangan, maka beliau mengalami kebutaan atau mata putih. Ya, bukan buta ya, tapi mata putih. Dalam bahasa ayatnya wab yadat ainahu. Yadat itu baydo, itu kaitannya dengan warna putih. Jadi ada selaput putih di kedua mata beliau yang kemudian menghalangi pandangan. Nah, kita lihat bagaimana ketika beliau dibully anak-anaknya dengan perilakunya, jadi nangis terus itu, anaknya yang dampingi nggak sabar, sampai bahasa yang sangat kasar keluar ya dari anak-anaknya itu, nanti kamu akan mati loh, kira-kira gitu. Jadi penyakit apa, nangis terus itu mengidap penyakit yang berat. Tadi anaknya sudah ngasih tahu nih, nangis terus berkepanjangan. Kita bisa bayangkan ya, kalau nangis terus itu, sedih itu bisa menjadi pemicu penyakit yang lain. Nah, ini terjadi. Maka beliau ini menguatkan diri mereka, beliau sendiri. Qala innama ashku basi. Sungguhnya aku hanya mengadu tentang ilallah, mengadu antara kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan autosugesti, menguatkan dirinya bahwa beliau itu hanya mengadu, punya sadaran Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat bagaimana solusi yang Allah berikan terhadap perilaku beliau ini. Jadi karena tadi beliau mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia punya Allah, dia punya sadaran yang sangat kuat, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurun waktu yang panjang, jawabannya di 96 suratnya. Surat itu tadi ya. Falamma anja'a basyira, ketika datang basyira, kabar gembira kepada beliau, maka alqahu ala wajhihi fartada basyira, maka diusapkan bajunya ke wajah Nabi Yakub. Jadi ada kabar gembira, Pak. Kabar gembiranya apa? Yusuf masih hidup, bahkan menjadi pejabat di Mesir. Maka ada teringat beliau tentang anaknya yang hilang sekian puluh bahkan ratusan tahun karena usia beliau sangat panjang. Maka ini yang menarik, diusapkan bajunya, gamisnya Nabi Yusuf, kemudian beliau fartada basyira, seketika melihat. Nah, tadi kalau ada keyakinan dalam diri beliau bahwa Allah Maha menolong dan Yusuf masih hidup, maka ada kegembiraan. Ya, maka di akhir beliau mengatakan qala alam aqul lakum inni a'lamu minallah. Ini tadi ya, kalimat-kalimat yang memberikan penguat pada anak-anaknya ya, bahwa beliau yakin Allah memberikan pertolongan. Nah, perilaku atau kejadian yang dialami oleh beliau
dengan mengalami sedih yang kemudian menjadi penyakit pada fisiknya, dikenal dengan penyakit psikosomatis. Penyakit-penyakit fisik yang ada dipengaruhi karena kondisi kejiwaan tadi. Ya, rasa sedih yang kemudian menjadi beliau timbul penyakit. Maka sangat mungkin ya, ada juga kita mengalami tadi ya, mengalami penyakit yang berat. Bahkan jantung, liver juga termasuk dalam hal ini. Jadi penyakit yang berat itu bukan karena bakteri, tapi karena tekanan batin. Ini contoh bagaimana kekuatan autosugesti yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dengan mendapatkan pertolongan dari Allah, beliau bisa sukses menghadapi cobaan. Yang kedua, kaitannya dengan heterosugesti. Ya, kisahnya ada dalam surat Maryam ayat 22 sampai 23 saja. Nanti banyak ceritanya sampai 26 sebenarnya. Tetapi kisah ini memberikan inspirasi pada kita tentang pentingnya sugesti dari orang lain, Pak. Ya, ketika Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-22, fahamalathu fantabahat bihi makanan qasiyya. Fahamalathu, ketika hamilnya, ya, hamil itu dari bahasa Arab ya. Hamalat, jadi hamil itu ketika hamilnya semakin besar usia kandungannya, maka fantabat bihi makanan qasiyya, beliau mengasingkan diri mencari tempat yang jauh. Nah, maka ayat ini menjadi inspirasi kaitannya dengan terapi dalam psikologis, disebut dengan istilah sekarang healing, jalan-jalan, Pak. Maka makanan qasiyya itu tempat yang jauh. Jadi beliau mengasingkan diri dari rumahnya ketika hamilnya sudah semakin besar. Kita tahu ya, beliau hamil tanpa memiliki disentuh laki-laki, sehingga menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, maka ketika hamilnya semakin membesar, fantabat bihi makanan qasiyya, beliau berjalan ke tempat yang jauh. Nah, inilah yang tadi diinspirasi, ternyata bagian dari terapi itu adalah jalan-jalan, Pak. Makanya boleh ya ibu ngajak suaminya jalan-jalan, ya, healing. Ada dalil dalam Quran. Ini dalilnya. Healing itu boleh. Bahkan itu pernah dilakukan oleh ibunda dari Nabi Isa, namanya Bunda Maryam. Jadi Bapak juga boleh nih, Pak Zainal ngajak healing istrinya lah gitu ya. Boleh Pak Zainal. Itu dalilnya dalam Quran. Terserah nanti bisa dikompromikan. Istri yang mana ya? Berarti nunggu giliran Pak Zainal. Istri berarti cuma satu lah ya. Satu sendiri, satu S2, satu mana gitu ya. Baik, jadi healing itu memang sudah ada dari dulu. Nah, Bunda Maryam mengalami itu. Beliau mempraktekkan bagaimana healing itu. Makanan qasiyah, makan itu kaitannya tempat, qasiyah tempat yang jauh, untuk menghindari dari kunjingan masyarakat. Nah, kalau terapi dalam hari ini dikenal dengan istilah healing. Healing itu awalnya terapi untuk orang yang sedang mengalami gangguan psikologis berupa stres dan sebagainya. Ya, jadi nanti kalau Pak Zainal ngajak healing, Pak, berarti beliau lagi mengalami ya, itu sekarang sudah ini kok, stres itu bagian dari hal yang biasa. Termasuk tadi healing itu sekarang bukan milik orang stres, Pak, tapi milik orang yang iseng juga sama. Healing yuk ke puncak jalan-jalan. Ya, makanya disebut dalam ayat ini makanan qasiyah, tempat yang jauh, Pak. Ya, Pak Zainal jalan-jalan ke puncak. Yang dicari apa sih? Rasa dingin misalnya. Iya, padahal di rumahnya AC juga dingin misalnya. Baik, maka lihat bagaimana kalimat berikutnya dalam ayat ini. Ketika beliau sudah sampai, ya, rasa sakitnya akan melahirkan. Jadi ketika mengalami kontraksi menjelang melahirkan, beliau ini luar biasa. Yang menarik, yang perlu diperhatikan kalimat yang keluar dari lisan beliau nih. Qalat ya laitani mittu qabla hada. Jadi dalam kondisi yang kontraksi mau melahirkan,
bersandar di nakhlah gitu ya, pohon korma, kemudian beliau berucap kalimat yang bisa menjadi negatif. Qalat ya laitani mitun qabla hada. Coba aku mati sebelum ini. Ya, tentu tidak ada orang yang menggunjingnya, tidak ada orang yang tahu gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi Bunda Maryam itu mengalami tekanan yang sangat besar ya, tekanan psikologis yang sangat besar, sampai keluarlah kata-kata yang bisa mengarah ke sugesti negatif, ya, bisa mengarah ke depresi kalau bahasa hari ini. Tapi kemudian pada ayat berikutnya di 23 turun malaikat Jibril memberikan sugesti, wanadaha min tahtiha ala tahzani, gini ya, ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki syariah. Ini kalau melihat kalimat bahasanya, mengapa menggunakan rabbuki tahtaki, karena lawan bicaranya Jibril adalah seorang perempuan mu'anats ya. Maka lihat Nabi Jibril datang memberikan sugesti kepada Bunda Maryam, ala tahzani, hai Maryam, kamu jangan bersedih. Tadi ya, rasa sedih yang dialami oleh Nabi Yakub itu berkepanjangan sampai kemudian berdampak kepada fisik beliau, sampai mata beliau mengalami keputihan atau mata putih atau katarak. Nah, Maryam diingatkan oleh Jibril jangan sampai rasa sedihnya berlebihan, maka ala tahzani. Nah, ini perhatian buat kita semua. Rasa sedih itu, terutama nih para wanita ya, ibu-ibu, rasa sedih ini kisahnya memang kepada contoh wanita, walaupun tidak semua sama ya, artinya bisa jadi laki-laki juga. Rasa sedih yang berlebihan itu bisa memicu penyakit. Tadi contoh pertama kaitan Nabi Yakub, laki-laki ketika sedih itu bisa berdampak kepada fisiknya. Nah, demikian juga kisah pada perempuan, pada wanita. Maka biasanya wanita yang bapak ibu punya bapak punya istri di rumah juga punya potensi yang sama. Pernah kita bahas, ternyata potensi depresi perempuan lebih besar dari laki-laki. Gitu ya Pak Zainal ya. Hati-hati nih, istrinya berpotensi mengalami depresi. Mengapa? Karena di dalam kepala kita ini, kalau kita foto scan itu ada dua belahan, otak kanan dan otak sebelah kiri. Kemudian titik emosi di kepala kita ini antara laki dan perempuan berbeda jauh. Titik emosi perempuan itu di otak sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Sementara titik emosi laki-laki itu hanya di sebelah kanannya. Sehingga saraf bicara perempuan itu bisa sekian kali lipat dari laki-laki. Kalau saraf bicara laki-laki hanya 7.000 kosakata, tapi perempuan bisa 20.000 kosakata sehari. Sekian kali lipat. Sehingga Pak, istri di rumah itu, Bapak istri Pak Zina termasuk ya, kalau di rumah lagi banyak ngomong, itu berarti lagi terapi. Gitu Pak Zintal. Jadi kalau istri lagi marah-marahin anaknya, Pak Zintal datang, mama terusin, kamu hebat. Wah, kenapa? Itu lagi terapi. Semakin banyak ngomong perempuan, semakin sehat jiwanya. Artinya beban saraf bicaranya itu berkurang. Tadi dampak dari tidak banyak ngomong, dipendam, ada masalah, maka perempuan berpotensi lebih besar mengalami depresi daripada laki-laki. Cerita Bunda Maryam ini menjadi penting dalam kajian psikologi berbasis Quran sebenarnya. Apa itu? Bahwa ketika Bunda Maryam sudah mengalami tekanan fisik dan psikis yang berat, maka keluar kata-kata sugesti dalam dirinya yang negatif. Qalat ya laitani mitun qabla hada. Ini kalimat yang bisa menjadi mengarah depresi, Pak. Ya, coba aku mati sebelum ini ya, tentu tidak ada, aku tidak mengalami masalah ini. Nah, kalimat coba aku mati sebelum ini kalau dinegatifkan bisa jadi bunuh diri orang itu. Maka wajar ya, banyak yang kemudian mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Na'udzubillah. Nah, apa yang bisa kita ambil cerita dari Bunda Maryam tadi kaitannya dengan kekuatan heterosugesti, Bapak Ibu. Ya, jadi Bunda Maryam
itu mengalami cobaan yang berat, ya, tidak hanya fisik beliau hamil, tetapi juga psikis, ya, hamil tanpa tersentuh laki-laki sehingga malu, sedih, bercampur baur, ya. Maka kemudian dalam posisi yang cukup kritis, ya, dari tadi lelahnya melahirkan, kemudian malunya karena digunjing orang lain, maka Jibril datang memberikan sugesti, ya laitani, ketika muncul ya laitani mitun qabla hadza, coba aku mati sebelum ini, maka Jibril datang memberikan sugesti, ala tahzani, hai Maryam, kamu jangan bersedih. Nah ini kenapa Bunda Maryam itu survive atau sukses menjalani cobaan itu? Karena di dalamnya ada keimanan. Nah, apa upaya yang perlu kita bangun? Ini yang penting. Apa upaya yang kita bangun dalam rangka membangun sugesti positif tadi? Ya, ceritanya ada dalam Quran surat ke-15 ayat 97 sampai 99. Ini minimal inspirasi buat kita semua bagaimana agar upaya membangun sugesti tadi. Ada contoh Nabi Yakub dengan Bunda Maryam adalah dua contoh yang masih banyak contoh yang lain sebenarnya, tetapi dua contoh tadi minimal memberikan inspirasi buat kita bahwa pentingnya kita persiapan diri menjaga, membangun sugesti positif. Kenapa dalam kehidupan selalu beriringan tuh, ada positif, ada negatif, keseharian ada. Bahkan kita kadang-kadang orang tua memberikan sugesti negatif, Pak, pada anaknya. Pernah nggak Bapak Ibu di rumah dulu ketika sedang marah, anaknya memberikan sugesti negatif? Ya, misalnya anaknya ujian dapat nilai 5 matematikanya, atau bahkan lebih rendah dari itu. Bapak Ibu mungkin karena dulu pernah jadi juara di kelas, mungkin pernah tuh keluar kata-kata yang bisa memberikan sugesti negatif. Kamu tahu nggak, dulu Bapak matematikanya dapat 100. Kata dulu itu kan memberikan penekanan, kamu kok hari ini nggak cerdas ya? Dulu Bapak cerdas loh, gitu. Atau pulang ke sekolah, dari sekolah itu ditanya, dapat nilai berapa deh tadi? 5 Pak. Masa 5 anak Bapak kok cuma 5? Malu Bapak nih. Nah itu bagian dari sugesti negatif. Padahal bisa dibalik tuh. Dapat nilai berapa deh matematikanya? 4 ya. Wah hebat. Besok tambah 4 lagi. Dulu aja dapat 2 gitu. Artinya sugesti. Nah kalau itu negatif, Pak. Ya, jadi penguatannya kalaupun nilai dapat nilai rendah itu jangan di-down-kan nilainya, jangan diturunkan. Atau bahkan kadang-kadang orang tua sering kalau marah itu yang keluar isi kebun binatang, Pak. Saking marahnya itu orang tua, dasar kamu, bahkan sebut kata-kata yang sering kali muncul kalimat kalau ke orang lagi marah, emosi nggak tertahan, itu ada 3 binatang favoritnya yang disebut. Ya, kalau lele nggak marah, Pak. Ah ini lele ntar digoreng gitu. Tapi coba 3 binatang favoritnya, A, B, M. Itu binatang yang sering kali disamakan ketika orang lagi marah. Binatang pertama A, namanya, ya ini binatang perlu disebutkan. Ada anjing, ada babi, ada monyet. ABM ya, itu sering kali muncul tuh. Insya Allah di sini nggak ada yang pernah pakai bahasa itu untuk kalau lagi marah. Nggak ada, insya Allah Mas Jenderal ya. Jadi kalau ada nanti rubah. Tapi kalau dasar kamu kayak gajah, mungkin orang nggak marah. Iya, saya mau gemuk, gitu ya. Tapi kalau 3 binatang tadi itu, masya Allah. Nah, kayak kerbau. Nah, mungkin nggak terlalu marah. Tapi kalau 3 tadi binatang itu mewakili binatang yang tidak bagus. Nah, nih kalau di pendidikan ya, Ustaz Fatur pasti udah pengalaman banyak nih. Di masa pendidikan itu seringkali. Nah, seringkali di lapangan tadi ya, ada rumah tangga ketika marah itu, masya Allah, istrinya dimaki-maki, bahkan tadi disamakan istri kebun binatang. Ini negatif. Nah, di Quran ada cerita tentang bagaimana kondisi kejiwaan yang dialami oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di 97-nya Allah berfirman, walaqad na'lam
annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu, sungguh kami tahu, na'lam ya, jadi kami sangat tahu, annaka ini tadi domirnya untuk baginda Rasul ya, yadiku sadruka bima yaqulun, dadamu menjadi sempit. Ya, jadi kalau sering kita bahas, dada kita itu mewakili, sodrun kita itu mewakili semua miniatur kondisi kejiwaan. Lagi sedih, lagi senang, lagi benci, lagi cemburu, lagi marah, itu semua sama ada dalam dada. Bapak lagi marah, dada bergemuruh. Lagi sedih, lagi kecewa, lagi benci, dada bergemuruh. Maka dada itu mewakili dari kondisi kejiwaan seseorang. Dan Rasul pernah mengalami ini. Salah ya? Maka yadiku sadruka, dadamu menjadi sempit. Khitab ayat ini kepada baginda Rasul SAW. Ya, sasarannya pada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini pembelajaran buat kita, bahwa bisa jadi nanti ada kondisi di mana dada kita jadi sempit nih Pak, oleh tadi tekanan sedih, takut, cemas, kecewa, benci, semua itu bisa memberikan dada kita menjadi sempit. Ya, maka semoga kita termasuk yang dimudahkan. Nah, apa yang disiapkan oleh Allah melalui baginda Rasul, pelajaran buat kita dalam rangka membangun sugesti positif itu ada 4 hal. Pertama, fasabbih, bertasbih atau memiliki akidah yang kuat. Jadi kalau kita ingin bisa mensugesti positif pada diri kita, maka sugesti keluar dari kata-kata melalui zikir berupa tasbih. Subhanallah. Tasbih tadi tidak hanya sekedar rutin keluar dari lisan sebagai bentuk sugesti, tapi juga di balik itu ada penguatan akidah. Maka fasabbih kaitannya dengan sugesti yang muncul dari lisan berupa zikir, tasbih itu bentuknya bisa jadi adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita pada Allah. Yang kedua, bihamdi, bersyukur. Lisannya keluar sugesti bersyukur. Ya, tadi pagi kalau yang belum baca segera dibaca. Begitu bangun tidur, yang dibaca adalah sugesti tentang syukur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita baru saja bangun dari kematian kita tadi. Maka yang dibangun di pagi hari itu adalah sugesti berupa syukur. Bihamdi itu kaitannya dengan lafaz zikir, tapi di balik itu adalah membangun kemampuan bersyukur. Yang ketiga, wa qum minasyajidin, beribadah. Ya, jadi untuk menguatkan sugesti positif kita ya sholatnya diperbaiki. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah bisa mencapai derajat sholat yang terbaik, sholat yang khusyuk yang bisa memberikan daya tolong. Maka di Al-Baqarah 40-46 itu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa ala khasyin. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kaitannya dengan prosesi dalam kehidupan kita, ya sabar itu proses dan sholat juga bagian dari proses untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berkomitmen menjaga amal ibadah, berkomitmen menjaga ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, biasanya ketika orang sedang mengalami cobaan itu, tantangan terberatnya adalah dari dirinya sendiri. Malas ibadah. Ya, ini sudah semakin tua, malas ibadah, masya Allah ya. Nauzubillah, semoga di sini tidak ada. Ketika sedang sakit misalnya datang, itu kan barangkali karena lelahnya sehingga malas untuk ibadah. Padahal kita tahu bahwa komitmen itu sangat penting, istiqomah sangat penting. Maka kesimpulannya yang kita bahas hari ini, pentingnya sugesti positif yang perlu kita lalui di antara prakteknya untuk menguatkan sugesti positif itu di Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan minimal. Ya, yang biar mudahkan dengan 4B. Pertama, bertasbih, fasabbih.
lafaz zikir kita, tentang tasbih kita diperbanyak. Subhanallah itu adalah lafaz dari zikir yang bisa menjadi penguat untuk sugesti. Yang kedua bihamdi, hamdalah, bersyukur, membangun kemampuan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih terus terbangun ya. Doanya juga masih ingat ya. Saya sering sarankan untuk diulang-ulang baca doa ini. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Masih hafal? Pak Zainal masih hafal? Insyaallah. Dibaca enggak? Ya, dibaca tadi barusan bareng-bareng. Sebaiknya dibaca, Pak. Saya sarankan betul, saya ingatkan biar tidak lupa, baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Hafal insyaallah ya. Masih ingat di mana suratnya tadi? Di surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Ya, surat 46 ayat ke-15 di tengah-tengah doanya. Baca Bapak Ibu ya, ini jadi modal kita untuk menghadirkan kemampuan bersyukur. Ya, kenapa? Karena bihamdi itu kaitannya dengan lafaz zikir hamdalah, dan doa bersyukur tadi itu menjadi penting ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, baca doanya terlebih kalau sudah masuk di 40 tahun ke atas, 40, 50 bahkan lebih dari itu. Sering-sering baca doa ini minimal setelah selesai sholat. Kenapa perlu disarankan baca doa ini? Tadi di samping sugesti kedua menghadirkan kemampuan bersyukur, karena ternyata sering kita bahas, ternyata cobaan yang digoda oleh iblis kepada manusia adalah dicabutnya kemampuan bersyukur. Masih ingat dalilnya ya? Di surat yang ke-7 ayat 16 dan 17. Ketika iblis sudah bersumpah akan menggoda manusia, maka iblis kasih informasi pada kita, wala tajidu aktsarum syakirin. Engkau akan dapati mereka sedikit yang bersyukur. Ya, semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Yang ketiga tadi wa kum minasyajirin. Ya, menjadi orang-orang yang gemar beribadah. Salatnya diperbaiki agar kita bisa melewati, memberikan sugesti kehidupan kita yang positif. Dan yang keempatnya adalah, yang paling penting adalah berkomitmen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin, ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Jadi upaya dalam membangun sugesti positif, yang tadi kita ada dua contoh, baik yang autosugesti maupun heterosugesti, menjadi pembelajaran buat kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makin kuatnya kita keyakinan, bertambahnya ilmu, makin kuat dan makin yakin bahwa ada solusi terbaik yang Allah berikan melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua untuk mengarungi kehidupan. Kita sama-sama bisa memberikan sugesti kepada diri kita, baik yang kaitannya dengan autosugesti maupun heterosugesti, untuk bisa survive menghadapi cobaan kehidupan kita. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha